Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. sahabat Sisi, apa kabar? Mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Saya Nuri dari childrencafe.com kembali hadir di talk show online bersama Children Cafe, dan tentu saja kita selalu menyajikan talk show yang aktual, yang sesuai dengan tren saat ini, dan kebetulan sahabat Sisi dalam rangka menyambut Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari, dan juga nanti akan ada Hari Kanker Anak Sedunia juga ya, tanggal 15 Februari. Nah, hari ini kami udah kedatangan tamu spesial nih. Langsung aja saya perkenalkan kepada Anda, ada Dr. Nur Melani Sari, spesialis anak konsultan, magister kesehatan. Oh, ini cukup panjang ya gelarnya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Nuri dan semua sobat Sisi ya panggilannya ya? Sahabat Sisi, betul Oke, sekali. senang sekali bisa hadir di sini. Apalagi temanya bulan ini tentang kanker anak ya. Senang sekali dikasih kesempatan untuk berbagi sebenarnya. Dokter, Semoga ya? Iya, semoga. Ya semoga nanti informasinya bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya gitu. Iya, betul. Yang pasti di talk show kali ini kita punya informasi yang menarik juga seputar kanker anak, yaitu tentang mitos dan fakta. Nah, jadi pastinya nih sahabat Sisi, banyak di antara kita yang sering mendengar gitu ya, ada mitos atau fakta gitu seputar kanker anak. Kita belum bisa memastikan nih, ini beneran nggak sih? Ini sebenarnya fakta nggak sih? Nah, makanya kami mengundang Dokter Sari yang pada saat ini memang berpraktek di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan juga beliau ini menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Fakultas Kedokteran ya Universitas Pajajaran atau di Unpad. Ini berarti satu alma mater nih sama saya, Dok. Oh iya, Hurip Unpad ya. Oh iya, Hurip Unpad. Juga sebagai koordinator proyek registrasi kanker anak Indonesia atau IPCAR ya. Jadi di singkatnya IP-CAR, IPCAR. Ya, Indonesian Pediatric Cancer Registry. Oke. Itu sebenarnya level dunia ya, Dok? Ya, cuman di Indonesia juga ada ya? Iya, jadi kita kembangin karena data di Indonesia belum ada, jadi kita sama-sama semua dokter pediatrik onkologis di center-center yang melayani pelayanan kanker berusaha untuk mencatat beban kanker anak sehingga kita tahu di mana posisi kita sekarang dan kita akan menuju kemana. Oke. Betul, Dok. Menurut saya juga itu penting sekali karena memang tidak mudah ya mencari data tentang kanker anak yang ada di Indonesia. Ya, betul. Gitu. Oke, baik. Saya teruskan sedikit. Dokter Sari ini juga sudah mengikuti training di beberapa tempat, di beberapa negara. Salah satunya adalah Prinses Maximo Hospital di Prinses Maximo Hospital di The Netherlands atau Belanda, juga di National University Hospital di Singapura. Oke, baik. Jadi sahabat Sisi, kalau singkat saja dari perkenalan saya tadi sama Dokter Sari, berarti kebayang ya betapa expertnya Dokter Sari ya kalau untuk urusan kanker anak ya. Enggak expert, cuma lebih tahu duluan, terus kita berbagi gitu. Jadi expert sih masih jauh deh. Tapi setidaknya ada beberapa mungkin informasi yang saya lebih tahu daripada orang lain. Jadi di sini sebenarnya bukan menggurui apa-apa, tapi di sini kita berbagi aja sih, berbagi cerita. Betul. Dan siapa tahu juga kan ada di antara penonton kita, pendengar kita yang memang keluarga atau anaknya ada yang terkena kanker, atau mungkin orang di sekitarnya ada yang kena kanker anak. Nah, informasi-informasi ini bisa menambah wawasan ya tentu saja. Amin. Oke. Ya, semoga. Harapan kita bersama gitu kan ya. Baik, Dok. Kita mulai ya dari pernyataan pertama. Jadi nanti kami minta dokter untuk langsung menjelaskan ini termasuk mitos atau fakta, dan kemudian penjelasannya secara singkat dan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh kita semua ya, Dok. Oke, saya coba ya. Sip. Kayak ikut cerdas cermat. Jangan deg-degan, Dok. bukan ujian. Ini bukan pertanyaan cepat kan, bukan kan? Bukan rapid questions. Bukan. Oke, dokter. Mitos pertama itu yang sering kita dengar adalah
cuman orang dewasa aja yang bisa kena kanker, anak-anak tidak mungkin kena kanker. Gimana, Dok? Mitos apa fakta ya? Itu mitos. Kenapa? Ternyata kanker anak walaupun ya dibilang persentasenya kecil dibandingkan dewasa, dan sebenarnya kalau berdasarkan data awal lah ya, katakan itu hanya 1% dari jumlah keseluruhan. Tapi ya tadi balik lagi ke data, apakah memang sekecil itu? Makanya itulah kenapa kita bikin registrasi kanker tadi kan, satu. Iya. Yang nyata-nyata kalau kita lihat nih, di rumah sakit besar rujukan yang di tiap provinsi yang ada pelayanan kankernya, justru di rumah sakit itu kalau dibandingkan dengan angka-angka kejadian penyakit lainnya, rujukan kanker anak itu banyak gitu. Bahkan semenjak pandemi corona nih, yang mana kalau dan nggak sadar angka perawatan anak di rumah sakit kan turun nih sekarang. Oh, ya mungkin ya karena kan anak mungkin jarang berkontak ya, nggak ke sekolah, jadi penularan juga penyakit yang lain ya, bukan corona juga turun. Jadi orang tua juga kayaknya sebisa-bisa mungkin dirawat di rumah deh gitu kan ya. Jadi kunjungan ke rumah sakit itu berkurang loh, tapi tidak untuk kanker anak. Justru perawatannya tetap stabil aja dan selalu ada kasus-kasus baru. Jadi itu mitos banget kalau ternyata kita mikir di anak kecil itu nggak mungkin ada kanker anak. Bahkan memang ada jenis-jenis kanker yang memang kenanya itu di usia anak-anak. Oh, justru Jadi hanya terjadi. Oh iya, justru hanya terjadi di masa anak ya. Iya, justru kalau dewasa nggak ada tuh jenis kanker itu. Jadi khasnya di anak. Jadi ya namanya penyakit ya itu kan teguran. Bukan teguran sih sebenarnya, kalau saya nganggap itu sebenarnya Tuhan itu menciptakan sesuatu itu ada sebab akibatnya kan. Jadi mungkin kalau yang dapat penyakit itu dapat alarm dari Tuhan itu lebih cepat gitu, sehingga awareness bahwa kesehatan itu penting itu lebih dini dibandingin yang ngerasa sehat terus gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau dikasih sakit juga kita harus tetap bersyukur. Berarti Allah sebenarnya masih sayang sama kita. Iya, gitu. iya, betul. Yang pastinya jangan putus asa ya, Dok ya. Pastinya harus mencari obatnya untuk kesembuhan. Oke, baik. Jadi yang pertama itu mitos ya. Mitos. Nah, yang kedua, apakah ini mitos juga? Penyebab kanker adalah terlalu sering mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Nah, benar nggak, Dok? Iya. Mitos apa fakta ya? Setengah mitos, setengah fakta deh. Bisa ya gitu ya? Ya juga, enggak. Fakta saya. Enggak, maksudnya gini, jadi kalau namanya terlalu kan semuanya juga nggak bagus ya. Terlalu sayang nggak bagus, terlalu cinta nggak bagus. Terlalu itu bahkan yang baik-baik, bahkan yang baik-baik kalau terlalu juga nggak bagus ya jadinya ya. Iya, terlalu posesif juga nggak bagus kan gitu. Ganti topik ya, enggak kembali ke topik. Jadi maksudnya sekarang emang orang tua ada yang strict banget, oh nggak boleh makan yang vetsin, oh nggak boleh makanan yang keluaran pabrik sama sekali. Kalau saya sih orangnya sebenarnya anak itu kan memang harus happy ya, maksudnya harus dia emang layaknya usia anak-anak, dia harus bahagia, menikmati, tereksplor dengan apapun gitu ya. Cuma memang tidak boleh terlalu. Dan sampai saat ini kalau dikaitkan dengan kanker, sebenarnya secara penelitian nih, dibuktikan nih gitu, makan vetsin itu atau makanan yang mengandung monosodium glutamat ya, apakah memang secara sebab akibat. Jadi kalau makan berakibat ini, enggak juga. Soalnya ternyata untuk merubah suatu sel normal menjadi sel kanker, apa sih bedanya sel kanker? Sel kanker itu sel tapi dia tuh pertumbuhannya nggak bisa terkontrol gitu. Jadi 1, jadi 2 jadi 4 jadi 4 jadi 8 gitu ya. Itu tuh nggak terkontrol. Padahal kalau sel normal itu ada controller, ada bagian-bagian yang memang udah cukup nih pertumbuhan selnya segini tuh udah. Tapi kalau kontrol dia terus saja membelah, dan dia tuh punya kemampuan untuk berinfiltrasi tuh, dia meluas tuh kemana-mana. Makanya kita suka sebut kalau kanker kan ada stadium, ada penyebaran. Nah, makanan sejauh ini belum ada yang terbukti secara pasti menyebabkan kanker. Karena penyebab kanker itu
nggak cuman dari faktor lingkungan gitu. Selnya sendiri aja bawaannya mungkin aja ada kecacatan gitu. Oh, oke. Ditambah lagi faktor dari luar memang salah satunya makanan. Cuman ya kalau belum sampai dibuktikan tapi secara logika itu mungkin lebih baik sih kita tidak usah terlalu paranoid, jangan terlalu paranoid, tapi tidak juga terlalu bebas, santai. Yang pasti sih hidup sehat semuanya diatur, bukan nggak boleh, tapi diatur. Jadi kalau anak mau makan garam gitu ya sewajarnya saja, makan gula sewajarnya aja, ya terutama yang alamiah pasti lebih baik dong daripada buatan itu kan udah. Tapi bukan berarti apakah buatan itu selalu jahat, apakah racunnya, tidak juga. Jadi semuanya kita bisa saling mengontrol. Jadi enjoy your life, maksudnya kan nggak harus yang gimana-gimana banget, tapi harus seimbang, harus balance semuanya. Karena toh belum ada yang terbukti juga kok, daripada kita stres sendiri gitu. Mendingan kita melaksanakan hidup tuh santai tapi sehat, terus ya tadi semuanya itu balance gitu. Oke. Sedikit menyambung Dok, tapi mungkin singkat aja nih jelasinnya. Terus kenapa kalau misalnya ada anak yang sudah positif kanker, terus dia makanannya diatur sekali gitu, kalau misalnya seperti itu? Ya, kalau kanker kan sana tadi membelah ya, cepat gitu. Jadi obat-obatan kanker itu kan terapinya macam-macam ya. Yang paling terkenal di anak itu kemoterapi. Obat kemoterapi itu adalah kemo yang masuk ke selnya nih, berhenti nih pertumbuhannya gitu. Tapi obat kemo yang yang umum lah ya, bukan yang maju gitu. Yang umum kan dia nggak bisa bedain mana sel kanker yang membelahnya cepat, mana sel normal yang juga masih membelah gitu. Sehingga ketika kemo diberikan, yang tujuannya sebenarnya supaya selnya jangan membelah, sel-sel normal juga itu ikut kena. Iya. Jadinya termasuk sel-sel yang fungsinya untuk membuat pertahanan tubuh gitu. Sehingga udah jelas ya, ketika seorang anak kemo tuh kondisi kekebalan tubuhnya sangat menurun gitu. Sehingga misalkan saja makan di kaki 5 lah, kalau orang sehat kan dia punya bakteri pelindung pertahanan tubuh yang oke nih. Nah sekarang kalau anak kemo dikasih makanan jajanan yang dari luar, itu kan nggak steril ya, gitu. Pasti ada kotoran. Cuman kalau kita hidup normal, mungkin kita punya kekebalan tubuh untuk menghalau bakteri-bakteri itu. Nah kalau orang kemo, dia sel normalnya ikutan turun. Nah, jadinya memang harus diatur dengan asumsi itu makanya kan pakai masker, Intinya kalau habis kemo, sel kekebalan tubuhnya tuh lagi nol banget. Walaupun tidak nol semua ya, tapi turun. Sehingga biarkan sambil sel tubuhnya kembali normal, karena kan ada waktu-waktunya tuh, ya kan, kembali normal, kita tidak menambah kuman yang masuk. Tentunya dari makanan, juga dari udara, gitu macam. Dia memang harus diatur. Selain itu juga selain tadi ya harus bersih dan juga kandungannya dong gitu. Karena kita perlu energi yang lebih gede lagi kalau lagi kemo kan, karena kan perlu tenaga, perlu kekebalan tubuh yang optimal gitu. Jadi secara kebersihan juga harus dijaga, kandungannya pun harus optimal. Wah, oke. Gitu, Mbak Sangat Nuri, jelas kira-kira. sekali dokter. Iya. Oke, kemudian ini masih nyambung sedikit dok dengan asupan makanan atau obat. Nah, ada pernyataan yang bilang bahwa kanker itu bisa disembuhkan dengan obat herbal. Gimana dok? Mitos apa fakta? Mitos apa fakta ya? Kayaknya sekarang lagi hebat ya akar bajaka gitu ya. Sebenarnya ini setengah mitos setengah fakta, tapi kebanyakan mitos karena obat herbal juga harus pintar-pintar ya gitu. Kadang-kadang sekarang kan di Indonesia apapun bisa jadi komersial. Betul. Apapun bisa komersial. Intinya kalau saya bukan berarti obat itu atau obat herbal itu tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan sel. Ya, mungkin dari obat itu tuh memang dia ada kandungan-kandungan yang fungsinya menghentikan sel.
Sayangnya kita tuh kalau obat herbal itu tuh belum jelas jumlahnya harus sebanyak Dosisnya apa, ya, dosisnya, kemudian porsinya, apakah di kelompok anak itu sama dengan kelompok dewasa? Kan anak fungsi-fungsi ginjal, fungsi hatinya kan tentunya beda sama dewasa. Jadi kalau saya juga tidak terlalu banyak membaca herbal gitu ya. Tidak mempelajari juga, cuman ketika kita ada orang tua yang menanyakan kepada kita, "Boleh nggak dok?" gitu ya, biasa ya. Yang pasti harus dibaca dulu itu kandungannya apa gitu. Kemudian mekanisme kerjanya seperti apa. Kalau berdasarkan pengalaman orang lain, belum tentu sama anak kita itu bisa hasilnya juga, bagus juga gitu. Intinya sih, kalau memang ikhtiar, kita upayakan dulu ikhtiar dengan yang sudah jelas keberadaannya gitu. Tapi kalau memang ibu mempercayai herbal itu memiliki dan ibu udah baca nih setidaknya tidak ada kandungan yang membahayakan lah katakan, setidaknya tidak boleh ditinggalkan obat-obat yang memang sudah terbukti terukur seperti itu. Jadi karena kalau jangan salah loh, obat herbal itu harganya mungkin bisa lebih mahal daripada obat-obat kemo sebenarnya. Iya. Apalagi Dan menjanjikan efek sampingnya juga kesembuhan kita gitu nggak ya. tahu gitu. Jadi saya sih selalu menanyakan kalau obat herbalnya jenisnya apa. Kan kalau dari obat misalnya tanaman itu tuh kan ada zat aktifnya gitu ya. Memang terbukti apa tidak. Nanti saya kembalikan lagi ke orang tua. Saya sendiri tidak tahu, Bu. Gitu. Cuman semua keputusan nanti kan gimana orang tua ya. Dokter sih hanya bisa menganjurkan, tapi dokter juga bukan dewa yang tahu semuanya. Jadi kita sih hanya paparkan lagi, ini untungnya seperti ini, kurangannya seperti ini. Kalau saya, kemo saja ini udah cukup berat. Gitu. Jadi, ya kan baik. Ya kemonya sudah cukup berat di fungsi hati, fungsi ginjalnya. Jadi kalaupun ada herbal yang dipilih, kita harus memilih betul-betul mana yang kira-kira tidak lebih memberatkan anaknya. Oke, baik. Gitu. Jadi kalaupun misalnya sepertinya tertarik ingin mencoba, jangan lupa konsultasikan dulu ke dokter ya, gitu. Iya. Jangan Dan saya sih titip banget nih jangan sampai ditinggalkan yang sudah dilakukan selama ini, sayang soalnya. Oke, baik dok. Itu tadi sudah 3 nih. Terus kan tadi dokter sempat menjelaskan. Udah 5 ya, 2 lagi. Cuman 5 ya? Oh 5 ya? Ada 10. 10 ya. Ada 10 kita mau bahas. Dokter kan tadi udah sempat jelaskan nih, kalau makanan dan minuman itu mungkin ada pengaruhnya tapi juga tidak atau belum dibuktikan sebab akibatnya gitu ya secara langsung bahwa makanan ini pasti langsung menyebabkan kanker dan sebagainya. Nah, kalau misalnya faktor genetik atau keturunan dari orang tua tuh gimana? Apa itu memang bisa sudah pasti anaknya juga akan ada yang kena kanker? Nah, ini mitos atau fakta dok kalau faktor genetik itu sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh, tergantung ya sebenarnya. Karena jenis kanker itu kan macam-macam. Ya, jenis kanker itu macam-macam. Ada yang memang genetik aja tuh kita kalau mikir genetik awam gitu selalu mikirnya keturunan ya. Iya. Padahal genetik itu sebenarnya belum tentu keturunan. Karena kalau genetik itu kita anggap aja kalau ada cetakan kue gitu tuh ya. Memang cetakannya ada yang cacat gitu. Oke. Gitu. Miring-miring Nah, cuman misalnya. yang cacat itu bisa jadi penyakit bisa enggak. Oke. Perlu dia faktor-faktor lainnya tadi. Gitu. Apakah dia kena infeksi, apakah dia kena tadi makanan, apakah dia memang karena kurang gizi atau kurang nutrisi sehingga dia timbul gejala gitu. Oke. Nah, sekarang cetakannya itu memang ada cetakan yang diturunkan dari bapak ibunya. Oke. Ya. Ada memang yang begitu saja bapak ibunya normal, tapi anaknya cetakannya ada yang error gitu, ada yang konslet gitu. Iya.
gitu. Ya, jadi kalau dibilang genetik iya, cuman tidak selalu diturunkan. Yang diturunkan itu yang sudah terbukti adalah kanker mata, retinoblastoma gitu. Oh, Makanya ketika ada satu kanker mata di keluarga, kanker mata juga macam-macam ya. Yang kanker mata anak retina atau retinoblastoma, kalau ada satu di keluarga demikian, maka sebetulnya di keluarganya harus di-screening untuk jenis konslet tertentu gitu. Di-screening Karena berarti walaupun di-screening tuh periksa. berarti artinya dilihat mulai dari siapa? Mulai dari urutan ayah ibunya, kemudian nanti ke Ayah, kakek ibu, sama nenek saudara. gitu. Oh, sama saudara. Biasanya sih paling enggak ayah, ibu, saudara dulu. Gitu. Karena tadi walaupun misalnya gini ya, oke, sekarang klinisnya dulu kalau anaknya ada yang kanker mata atau retinoblastoma, dilihat dulu nih matanya semua nih, bapak, ibu, mamanya. Tentunya mungkin nggak ada keluhan ya. Mungkin nggak ada keluhan karena kan ngerasa sehat, ya enggak. Tapi dia memiliki hubungan untuk jadi kanker yang lain nantinya. Oke. Jenis kanker yang Jadi lain. memang ada faktor resiko ya, begitu. Iya, gitu. Saya bilang jadi cetakan itu ketika kita error ya, belum tentu sakit gitu. Tergantung ada pencetusnya nggak, nanti saklarnya dinyalain nggak gitu. Nah, sampai saat ini yang nyalain saklar itu belum tahu apa gitu. Sayangnya masih banyak banget. Makanya kalau di anak nggak bisa di-screening kankernya. Oh, nggak bisa ya di-screening ya? Nggak bisa, karena ya kalaupun ketahuan nih punya konslet gitu ya, punya konslet nih kita, punya cetakan yang nggak normal, tapi ya nggak tahu kita bakal sakit apa enggak gitu. Oke, ya. Jadinya ya balik lagi ke tadi, gimana caranya kita mendeteksi, ya udah hidup sehat aja sebisa mungkin ikhtiarnya, karena pada dasarnya Allah tuh sebenarnya udah menggariskan kita tuh dengan cetakan kita masing-masing gitu loh. Iya sih. Gitu. Cuman masalah betul. Iya, jadi cuman masalahnya apakah itu jadi penyakit atau enggak aja. Nah, itu kan tergantung pola hidup tadi, gaya hidup. Makanya mau nggak mau, gimana sih caranya deteksi kanker, periksa apa? Ya, udahlah kita menjalani hidup dengan pola hidup sehat dan mindset yang sehat juga. Berarti memang kalau di rumah kita juga ke anak-anak itu harus mulai ngajarin pola hidup sehat ya, Dok ya. Jangan, walaupun tadi misalnya dokter bilang anak-anak tuh harus happy, tapi bukan berarti mereka bebas ngapa-ngapain aja gitu. Tetap aja kita harus ajak untuk hidup sehat sejak kecil. Iya, betul. Oke. Kan yang terlalu tuh nggak bagus. Betul. Terlalu. Yang sedang-sedang saja ya, Dok. Saja. Oke, tadi sempat disinggung sedikit tentang deteksi. Kalau screening kan memang tidak mungkin, tapi kalau dideteksi kanker anak itu ada yang bilang kanker anak tidak bisa dideteksi. Nah, itu gimana, Dok? Mitos apa fakta? Jadi ada dua ya. Takut saya tegaskan lagi. Ada namanya screening, ada deteksi dini. Oke. Kalau screening artinya kita ngerasa sehat nih, aduh pengen tahu nih kita kanker nggak ya gitu, nggak ada gejala. Nah, itu nggak bisa. Oke. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau deteksi dini itu ada untuk kanker mata satu-satunya. Oh, khusus satu itu ya? Hanya kanker mata saja? Oke. Iya, jadi bahkan kita tuh usul dulu, kan kita suka posyandu ya. Pemeriksaan mata itu merupakan salah satu hal yang harus dipantau sama ibu kader dan juga petugas puskesmas. Kalau dokter anak udah pasti lah ya, pasti akan cek. Karena kalau retinoblastoma pada stadium awal banget itu bisa kelihatan gitu. Jadi makin kita taunya sedini mungkin, stadiumnya juga akan terdeteksi secepatnya gitu. Beda sama leukemia, mau cepat atau mau lambat, dia sakit nih, dia padahal baru seminggu sakitnya, terus dia leukemia, yang ketahuan seminggu sama yang ketahuan dia penyakitnya udah 3 minggu katakan, itu nggak akan beda jauh gitu. Karena memang sangat kompleksnya lah gitu. Jadi yang bisa dideteksi dini atau ditemukan secara dini
adalah itu tadi retinoblastoma itu ya. retinoblastoma. Oke. Dan itu bisa dilihat di fasilitas kesehatan gitu ya, Dok ya. Berarti memang Bisa. Jadi kalau kita tuh namanya mata kucing. Jadi kalau kisah klasiknya nih ya, kisah klasik seorang pasien retinoblastoma itu adalah ketika ulang tahun. Gimana tuh, Dok? Ulang tahun kan tiup lilin kan? Kalau sekarang kan nggak bisa ya, kita kibas-kibas kalau sekarang. Iya, sekarang Iya, kalau kan digoyang-goyang tiup aja. lilin kan, tiup lilin terus difoto kan. Nah itu kelihatan matanya seperti mata kucing. Oh, jadi kayak Anaknya. bersinar. Kalau mata kucing kan kalau di tempat gelap gitu. terus disenterin kan Iya, bersinar. Oh, oke. iya. Jadi kelihatan ya. Nah, makanya kita ada namanya white pupil campaign ya, retinoblastoma. Dan enggak, retinoblastoma itu adalah termasuk kanker dengan harapan hidupnya yang tinggi kalau ketemunya sedini mungkin gitu. Bahkan Alhamdulillah. bahkan bukan matanya saja yang bisa bukan hidupnya saja yang bisa diselamatkan, bahkan bola mata dan juga penglihatannya bisa kita pertahankan kalau ketemunya di stadium-stadium awal gitu. Jadi ya kalau kanker yang lain agak sulit karena memang walaupun kita sedini mungkin, ini banyaknya kan teman-teman sejawat juga yang anaknya yang qadarullah dapat kanker gitu ya, terus yang nggak percaya karena ngerasa seminggu yang lalu dia nggak apa-apa kok, Dok. Ya hard to say but ya tapi ini yang realitinya seperti itu. Iya gitu. Jadi memang ya itulah gimana caranya, ya udah deh. Ya itu saya suka optimisnya ya, tiap orang itu udah dilahirkan dengan cetakannya yang berbeda-beda itu. Cuma masalah waktu, masalah takdir kali ya. Kapan cetakan itu akan manifest atau bergejala gitu. Iya, Dok. Oke. Gitu, Mbak. Oke. Kenapa udah mulai sedih ya? Enggak ya? Enggak, harus optimis dong, harus optimis. Iya, Dok. Tadi kan retinoblastoma. Nah, saya sih tertarik sedikit aja mungkin menambahkan, sama pengen nanya dikit. Kan tadi diceknya dengan dilihat matanya pas difoto gitu ya. Misalnya dia habis niup lilin. Apakah anaknya itu nggak ngerasain misalnya matanya ada sakit, ada perih atau apa gitu, itu nggak jadi gejala awal, Dok? Itu biasanya kalau udah lanjut ya, bahkan mungkin gejalanya cuma juling. Oh, juling itu juga salah satu gejala dari kanker retinoblastoma. Jadi retinoblastoma ada yang juling. Kalau udah nonjol itu udah berarti udah lanjut tuh sebenarnya. Udah lanjut ya. Kalau mata nonjol nanti bisa macam-macam lagi penyakitnya, bisa dari ototnya kah yang kankernya atau rhabdomyosarcoma gitu. Bisa juga matanya itu merah gitu ya. Atau matanya juga bisa ada perdarahan. Jadi gejalanya sih banyak banget gitu. Jadi memang kalau anak kita ada keluhan, ada apa-apa jangan tunda-tunda, ini nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Juling kadang-kadang saya juga sebagai dokter anak, udah nggak apa-apa kok, emang bayi kan memang belum ini ya, belum fokus kan kelihatannya. Iya, jadi kadang-kadang masih kayak nah itu pun jadi kita harus setiap ada, makanya pemeriksaan itu jadi pemeriksaan rutin, jadinya pemeriksaan untuk ke arah retinoblastoma, seorang dokter anak harus screening, bahkan di juling juga udah deh konsul ke dokter mata, pastiin apakah memang ini masalah di ototnya yang belum kuat gitu ya, kiri kanannya masih belum sama atau emang ada di belakangnya, karena emang harus nantinya tuh pemeriksaannya harus sampai ke belakangnya kan, dan itu memang di dokter mata yang tahu gitu. Mungkin dokter anak, dokter umum, kader itu bisa untuk melihat mendeteksi ini nih, tapi untuk konfirmasi ini benar nggak nih penyakitnya harus ke dokter mata gitu. Oke, baik dokter. Dok, kita masih punya 5 lagi mitos atau fakta yang mau dibicarakan, tapi kita break sejenak ya. Nanti kita akan balik lagi ke sesi yang kedua. Oke, ini iklan ya? Iklan dulu. Makasih ya Dok ya, sampai nanti. Iya. Baik, sahabat Sisi, kita ketemu di sesi yang kedua dan masih bersama Dr. Nur Melani Sari, spesialis anak konsultan, magister kesehatan atau MKes, yang merupakan dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung
dan juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Unpad. Ya. Dan kali ini kita masih bicara nih tentang mitos dan fakta seputar kanker anak. Kalau tadi sebelum break sudah ada 5 mitos fakta yang diungkap. Nah, sekarang masih ada 5 lagi ya, sahabat. 5 lagi ya. 5 lagi. Ini dokter, langsung aja nih. Yang ke-6 adalah tentang leukemia. Leukemia ini kan katanya, kalau saya tahu faktanya leukemia ini memang kanker yang paling banyak ditemukan pada anak, benar nggak dok? Nah, tapi pertanyaannya adalah leukemia adalah satu-satunya kanker darah pada anak. Nah, itu yang pengen saya tanyain, mitos apa fakta itu? Kanker darah leukemia satu-satunya nggak juga. Bukan ya, ternyata masih ada yang lain. Banyak kan, kalau dilihat ya, sel darah aja ya kan gini. Ini agak teori dikit ya. Jadi semua di tubuh kita yang memiliki sel, ya, yang memiliki sel hidup gitu ya, atau memiliki inti sel itu bisa jadi ganas. Artinya bisa membelah diri tadi tuh, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 yang tidak bisa terkontrol. Rambut itu tidak ada inti selnya, jadi makanya kan nggak ada kanker rambut gitu. Nah. Keratin kan udah jaringan-jaringan mati ya. Begitupun sel darah merah itu nggak ada inti selnya. Jadi kita kalau di sel darah memang selalu mengambil dari sel-sel darah putih. Nah, sel darah putih itu macam-macam lagi sebenarnya jenisnya, gitu. Ada yang nantinya leukemianya itu jenis sel-sel darah putihnya. Jadi ada yang namanya limfoblastik, dari limfoblast berarti. Ada myeloblastik, itu dari myeloblast. Itu tuh bagian-bagian atau jenis-jenis dari sel darah putih gitu. Jadi kalau leukemia memang ini memang kelompok besarnya, atau mungkin kita yang paling sering ya, yang paling sering diangkat itu yang sifatnya akut dan dari selnya tadi limfoblast atau disingkat ALL ya. A acute, L-nya limfoblastik, L-nya leukemia. Gitu. Sedangkan nanti leukemia sendiri, maksud saya dari sel darah sendiri nggak cuman leukemia aja, nanti ada yang bagian dari sel Langerhans. Kompleks ya, jadi sel darah putih itu macam-macam lagi gitu. Jadi bukan satu-satunya. Jadi dia punya dibagi-bagi lagi gitu. Nanti setiap jenisnya itu ada jenis namanya keganasan. Tapi betul secara keseluruhan leukemia itu memang jenis kanker anak yang paling sering. Gitu, Mbak. Baik dokter. Nah, terus yang ke-7 adalah kanker anak ini sering disertai infeksi. Benar atau enggak tuh dok? Yang kalau misalnya benar, infeksinya seperti apa sih dokter? Jadi kanker anak seringkali infeksi itu fakta. Kenapa? Karena kan tadi saya sedikit singgung ya, pasien kanker anak yang paling sering apa? Tadi leukemia kan? Jenis kankernya. Leukemia itu dari sel darah putih kan? Betul. Padahal sel darah putih itu fungsinya apa sih? Sel darah putih itu fungsinya adalah untuk melawan kuman yang bisa bentuk bakteri, bisa virus, bisa parasit. Jadi ketika sel darah putihnya mengalami keganasan, walaupun jumlahnya banyak, tapi selnya secara fungsi dia salah fungsinya, dia tidak berfungsi. Sehingga masuk akal ketika seseorang bahkan belum ketahuan secara pasti dia leukemia, tapi sudah ada masalah nih di sel darah putihnya, sering banget awal ketahuan sakitnya juga dalam kondisi infeksi. Karena sel darah putihnya memang fungsinya sudah terganggu. Itu pada saat awal diagnostik. Nah, nanti setelah diterapi, tadi efek kemoterapi nggak bisa bedain mana sel normal, mana sel kanker. Jadinya semua dihajar kena gitu. Dan di satu pihak dia ada sumber
daya tahan tubuhnya nggak bagus, kemo juga nanti asupan makannya nggak bagus, daya tahan tubuhnya dalam kondisi paling Drop menurun ya, paling gitu, menurun. paling drop. Jadi bahkan kuman-kuman yang mungkin untuk orang sehat nggak bikin sakit, atau virus-virus tertentu yang di orang sehat nggak jadi sakit, kok di pasien yang kemo atau mengalami keganasan itu bisa jadi suatu penyakit yang berat karena sistem kekebalan tubuhnya sudah dimodifikasi atau sudah terganggu gitu. Oke. Apa sih Dok yang membedakan, ini pertanyaan mendadak sih, apa sih yang membedakan tindakan Digoreng kemo dadakan. itu 500-an Bulet. jadi panjang. Jadi lapar Dok. Apa sih Dok yang membedakan? Aku lihat muka aku kok bulat, jadi tahu bulat kan. Nggak, aku suka bercanda soalnya. Kocak deh. Apa sih yang membedakan bahwa proses kemoterapi itu bisa berhasil di sebagian anak dan bisa juga tidak berhasil? Mau tahu banget. Banget. Itu sih sebenarnya adalah itu pertanyaan orang tua ya, ketika anaknya ketahuan nih dia terdiagnosis keganasan. Pasti ditanya kan, kayak di film-film juga gitu kan. Berapa lama lagi harapan hidupnya, kira-kira sembuh apa enggak gitu ya. Betul. Tahu enggak kalau di Indonesia kita jawabnya gimana? Gimana Dok? Kalau luar negeri kan dengan yakin kan? 3 bulan dengan lagi yakinnya, atau 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi. Kenapa? Karena mereka punya data yang sangat lengkap. Dia tahu nih cetakannya rusak di mana gitu. Dia tahu anak ini ketika diterapi obat ini responnya seperti apa. Sehingga dia akan secara percaya diri gitu. Akan percaya diri untuk mengatakan, oke, ini kita yakin bisa sembuh gitu misalnya. Makanya orang luar negeri kan sangat istilahnya kayak nggak ada Tuhan gitu ya, karena sangat pasti karena gitu. Betul, sains di sana dan data juga sangat lengkap ya. Karena dia bisa menggambarkan secara eksplisit apa yang terjadi, sebab musabab anaknya kena gitu. Beda sama di kita gitu. Di kita pertama, karakteristik penyakitnya aja nggak secara detail. Kita cuma bisa jenis, jadi kalau misalnya tadi ya ngomongin kanker darah, baru dari jenis selnya ya. Nanti kalau luar negeri itu di breakdown lagi gitu. Di bawahnya jenis selnya, jenis cetakannya gitu ya, yang rusaknya itu di sebelah mana. Nanti di breakdown lagi detail sekali sampai bahkan kita bisa memprediksi respon penyakit, dosisnya ini harus dinaikin, ini dosisnya harus diturunin seperti itu. Nah di kita memang itu tadi kita kembalikan kepada Allah. Walaupun sebenarnya kita punya patokan-patokan dasar sih Mbak, tapi secara ya tadi kenapa saya bikin registry ya, karena kita pengen ngolah data yang punya kita sendiri. Kita nggak bisa pakai data atau hasil pengobatan di luar negeri. Kayak kalau luar negeri hampir 90% pasti berbeda. 90% survive loh gitu. Jadi iya, sedangkan di kita gimana? Waduh, 50% aja udah prestasi besar di kita gitu. Bahkan mungkin di tempat-tempat lain bahkan lebih rendah lagi. Kenapa? Karena banyak sekali faktor-faktornya. Tadi faktor nutrisi, faktor infeksi, faktor kesediaan tempat, faktor pendidikan orang tua, faktor fasilitas rumah sakit, faktor obat yang nggak ada, faktor respon obat yang kita nggak bisa ukur. Jadinya untuk satu orang dosisnya kan sama nih pakainya gitu. Yang satu kok efeknya bisa gitu banget, yang satu biasa-biasa aja. Nah, jadi sekarang untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua dengan data yang lebih akurat, dengan realitas yang lebih ada, itulah kenapa saya bikin tadi registrasi kanker itu termasuk jenis kankernya apa, pengobatannya seperti apa gitu. Jadi balik lagi, apa sih yang ngelihat seseorang itu bakal sembuh atau enggak gitulah katakan ya. Iya. Memprediksi dia respon kemo apa enggak, kita lihat secara umum kita lihat stadium.
Kita lihat stadium. Jadi stadium itu kan perluasan atau ekstensi suatu penyakit kanker ya. Yang mana semakin tinggi stadiumnya, maka akan semakin sulit untuk disembuhkan. Kita tahu kan stadium 4, berarti kalau stadium 4 tuh udah penyebarannya udah jauh tuh. Jadi kalau udah kena organ yang jauh, misalnya tumornya di kaki lah misalnya, tapi di otak udah ada kanker lagi lah gitu ya. Katakan, berarti memang itu udah akan lebih kompleks lagi. Jadi di kita mungkin di kanker anak nggak ada istilah screening atau mendeteksi dini, tapi lebih umum kita mengenali atau mendapatkan anak-anak sedini mungkin untuk diobatin. Jangan sampai kita ketemu anak-anak itu udah dalam stadium 4. Udah akhir, iya. Kalau udah stadium 4 dengan fasilitas yang kita punya di negara kita, ya sulit. Kita mungkin jatuhnya ke pengobatan paliatif. Yang artinya posisinya bukan lagi menyembuhkan, tapi hard to say, but di sisa hidupnya dia memiliki kualitas hidup yang baik, terbebas dari rasa nyeri, dia masih nyaman, dia berada di dekat keluarga, orang tuanya dipersiapkan segala macam. Dan sebagian besar kasus kita berada di stadium 4 masalahnya. Oke, iya. Wah, saya jadi tidak bisa berkata-kata. Iya, memang sedih makanya. Jadi kita tuh suka pura-pura happy aja tiap hari, karena kalau nggak gitu kitanya yang gila gitu. Iya, kita juga harus jadi sumber semangatnya pasien ya pastinya, jadi nggak boleh kelihatan ini. Oke. Karena tiap hari memang harus ngomongin mengenai kan mau nggak mau memang kita harus berkata jujur, even orang tuanya kalau itu kan mostly nggak ngerti apa yang mereka hadapin gitu loh, karena ekspektasinya dia udah datang dari jauh-jauh dari kalau kampung tuh misalnya kita ngomongin Sukabumi tuh yang di pantai gitu, jadi dia ngerasa ketika dia membawa anaknya udah berhasil ke Bandung, apalagi ke rumah sakit rujukan paling tinggi, harapan sembuhnya itu kan besar sekali gitu. Iya. Dan bagaimana kita sebagai dokter mau nggak mau kita tidak mau menghancurkan harapannya juga, tapi di satu pihak kita harus realistis usaha juga. Jujur gitu. Karena mau nggak mau dalam melayani dengan fasilitas yang terbatas ya Mbak, ruangan terbatas, pastinya kita harus memilih prioritas gitu. Mana yang harus yang kita perjuangkan terlebih dahulu gitu. Iya, ada berbagai tantangan ya dok ya memang. Semangat terus ya dokter Sari ya. Oh selalu. Oke dokter, kita lanjut dulu. Itu yang dipunya soalnya. Cuma semangat doang. Jadi semangat mah gratis kan ya, nggak usah minta-minta. Gratis, dan pasti harus sehat terus dokternya juga ya. Dokter Sari, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Ini kanker anak bisa menular. Bisa nggak dok? Bisa nggak ya? Enggak lah ya. Jadi kalau namanya kanker itu kan masuknya ke non-infectious ya. Udahlah cukup COVID aja yang menularnya udah pusing. Karena bukan virus ya dok ya, bukan virus, bukan bakteri ya. Jadi cuman memang pemicunya ada yang karena virus awalnya. Kan tadi aku bilang, tiap orang punya cetakan kan? Nah, punya cetakan. Nah, ada satu jenis kanker seperti kanker kelenjar getah bening. Itu pencetusnya udah jelas, misalnya itu juga kita ngeliat dari negara Afrika sebenarnya. Oh kalau dia punya cetakan terus kena infeksi virus Epstein-Barr gitu, itu akan jadi limfoma nantinya gitu, seperti itu. Jadi infeksi kaitan dengan kanker adalah pemicu, bukan penyakit kankernya yang sifatnya seperti penyakit infeksi. Jadi jangan takut untuk kalau kanker sih nggak nular, justru penyakit kanker adalah kelompok yang rentan untuk ditularkan penyakit infeksi gitu. Oke. Jadi justru jangan dikucilkan ya kalau misalnya ada anak yang kena justru kanker, harus disupport. Justru harus disupport ya. Oke, baik. Itu sangat menjelaskan dan sangat penting tuh. Soalnya stigma masyarakat kan kadang-kadang masih harus diluruskan ya dok ya. Betul. Nah, dokter, ini ada satu istilah lagi. Kalau tadi kita ada istilah kemoterapi, sekarang ada istilah radioterapi. Ada yang bilang anak kanker itu nggak boleh di radioterapi. Boleh dijelaskan nggak dok?
mitos atau fakta? Boleh dong. Kan di sini kita emang temanya menjelaskan. Kalau nggak saya nggak diundang. Silakan dokter. Jadi kita tadi udah tahu ya, kita mulai dari gejala awal ya. Tapi kita belum ngomongin gejalanya, curiga gejala awal kanker lah gitu ya. Terus dia ketahuan penyakit kanker. Kemudian harus memilih ya. Terapinya itu macam-macam. Ada yang selnya itu responsif untuk di kemoterapi. Ada yang di radioterapi. Bahkan ada yang cukup dengan pembedahan saja. Gitu diambil. Terutama tumor-tumor yang bentuk berwujud ya, benjolan atau apa kan sebenarnya itu diambil dioperasi kan. Nah nanti lihat lagi, jadi tergantung dia jenis kankernya apa. Jadi kita harus lihat lagi, oh ini jenis kankernya ini responsif terhadap kemo. Oh ini nggak bisa dilakukan radioterapi karena memang tidak responsif atau memang risiko menjadi keganasan sekunder gitu. Oke, sebentar dokter. Saya tanya dulu nih, mungkin banyak yang belum paham radioterapi itu apa sih dan bedanya dengan kemo tuh apa? Kalau kemo udah paham belum? Kalau kemoterapi sering dengar ya. Jadi kalau kemoterapi kan jenisnya kayak obat antibiotik. Kalau antibiotik kan membunuh kuman. Ya kan, ini juga sejenis bukan antibiotik, sejenis bentuknya tuh cairan juga kemoterapi, obatnya obat-obatan kimia ya yang dimasukkan sama kayak antibiotik ke dalam tubuh, tapi efeknya untuk menghentikan pertumbuhan sel gitu. Jadi bentuknya obat. Nah, kalau radioterapi itu disinar, memang disinar pada lokasi-lokasi tertentu yang memang dilokalisir. Pastinya kalau kayak gitu kan ada area-area tertentu ya yang menjadi targetnya. Jadi secara logika juga masuk akal kalau yang di radioterapi atau yang disinar itu adalah tumor-tumor yang sifatnya padat. Karena kan tumor ada yang sifatnya cair nih, kayak kanker darah. Ada yang namanya tumor padat. Tumor padat ini bisa di mana aja. Di sel yang memiliki inti sel. Nah, makanya nggak ada tumor rambut kan. Jadi dari tubuh kita ini semuanya berpotensi untuk jadi kanker selama dia memiliki inti sel. Memiliki kemampuan untuk bertumbuh gitu. Nah, nanti biasanya kalau tumor padat bentukannya jadi ada benjolan. Kan. Bedanya sama tumor ganas sama tumor jinak. Yang tumor ganas itu benjolannya bisa kemana-mana, bisa lari-lari dia, bisa ikut aliran darah, bisa mencok di sana sini. Makanya tumor ganas. Makin dia jauh larinya, maka stadiumnya makin tinggi. Nah, kalau radioterapi itu nanti dia menyinari, mematikan sel-sel dengan dosis-dosis tertentu juga. Hanya saja karena risiko untuk menjadi keganasan yang lain atau kita bilang keganasan sekunder, karena takutnya ada bagian-bagian mungkin ya yang nantinya akan berubah sifat selnya gitu. Kita tidak menganjurkan pada usia di bawah 3 tahun. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau di bawah 3 tahun kita sebagian besar beralihnya ke kemoterapi. Kenapa? Karena terutama kalau untuk tumor otak misalnya, nanti dikhawatirkan dapat terjadi penurunan IQ gitu misalnya. Kemudian berpengaruh ya dok? Ya, kemudian yang kedua juga tadi bisa menimbulkan adanya keganasan yang lain di masa yang akan datang. Tapi insya Allah kalau memang tumor-tumornya terlokalisir itu akan meminimalisasi tadi komplikasi-komplikasi atau efek samping dari radioterapi. Jadi kita memang kita harus banyak lihat sih pengalaman dari jurnal, dari penelitian orang lain, gitu, dari hasil pengobatan pada pasien-pasien kita, gitu. Jadi kita emang selain kita berkaca keluar, kita juga harus mengevaluasi apa yang kita punya di negara kita, karena mungkin hasil penelitian atau hasil yang dikerjakan di luar negeri belum tentu sama dengan yang kita miliki di kita, gitu. Jadi radioterapi apakah tidak boleh di anak? Anak itu kan sampai usia 18 tahun ya? Iya, anak dan remaja. Mau usia 18 tahun kan? Jadi kita lihat itu jenis kankernya apa. Terus kita lihat juga kanker itu secara literatur atau secara teorinya memang dia kemosensitif apa
radiosensitif dan umumnya pada tumor solid maupun tumor ya tumor solid itu bentuknya di mana-mana ya. Tumor solid bahkan sampai ke tumor otak gitu. Dan pengobatan kanker bisa satu, bisa tunggal, bisa juga kombinasi antara kemoterapi, radioterapi, dan juga surgery atau pembedahan. Bahkan nanti ada juga yang pakai nuklir, ada juga yang pakai imunoterapi. Jadi semakin sini pengobatan kanker tuh semakin maju. Kan tadi dibilang kemoterapi mah nggak bisa ngebedain tuh mana sel sehat, yang normal, sehat, mana. Kalau imunoterapi nanti itu lebih spesifik lagi, namanya targeted terapi. Jadi kita obat-obatan itu hanya bekerja pada cetakan-cetakan yang rusak. Cuman itu kita masih belum banyak melakukan karena harganya mahal juga gitu. Mudah-mudahan dapat perhatian ya Dok dari pemerintah. Tapi saya paham di kita tuh nggak diperhatikan karena masalah di kita tuh banyak banget. Susah ya menentukan prioritas. Ya, iya. Apalagi sekarang lagi COVID, mungkin prioritas lagi di COVID ya. Iya, betul. Jadi saya paham juga, tapi gimana dong gitu. Susah Indonesia karena kita memang kan luas banget ya. Luas banget Indonesia, jadi kenapa kita tertinggal dengan Vietnam, Myanmar, mungkin akan lebih gampang di sana karena dengan wilayah kerja yang kecil gitu kan, instruksi itu akan kalau A dari langsung pusat A gitu kan. Iya betul, dari pusat ke bawah. Kalau kita kan banyak varian-variannya dan birokrasinya juga agak ya tapi semangat aja lah. Iya, lakukan yang kita bisa gitu ya. Iya, oke. Dokter, nggak kerasa ini terakhir nih, ternyata udah sampai yang ke-10 nih. Katanya imunisasi itu bisa mencegah kanker tertentu. Nah, gimana Dok? Imunisasi. Iya, bisa. Hah? Imunisasi apa, Dok? Itu fakta. Fakta. Tapi sebenarnya ini pada dewasa sih. Jadi kayak kanker serviks gitu kan. Itu karena oleh papilomavirus kan. Ya tadi pencetusnya lagi kayak tadi Epstein-Barr virus tadi. Nah, cuman kalau di anak kasus kanker serviksnya kan sedikit, ya, gitu ya kan beda lagi nih bahasanya kalau kanker serviks kan faktor resikonya juga beda kan. Jadi memang ada beberapa imunisasi yang yang memang secara bermakna menurunkan. Sama satu lagi kalau di anak mungkin, tapi kasusnya nggak banyak, yaitu vaksin hepatitis B. Kan kita tahu hepatitis B itu menyebabkan kanker hepatoselular gitu. Jadi kalau kanker hepatoselular kan jarang juga ya di anak gitu. Jadi aku bilang tadi udah kalau mikirin pengen terhindar dari kanker, satu hidup sehat, pikiran sehat, ya enggak, sama ya termasuk hidup sehat itu imunisasi gitu. Jangan kelewatan ya. Iya. Ibu-ibu dibawa ke posyandu ya anak-anaknya atau ke puskesmas. Iya. Dan kalau ada keluhan karena kanker anak itu cepat loh ininya progresivitasnya ya. Benjolan segini dalam sebulan bisa segini. Jadi memang kalau ada benjolan dan ada gejala yang lain ya, ada penurunan berat badan gitu, anaknya tampak pucat. Nanti mungkin aku diundang lagi deh buat nyeritain gejala-gejala kanker anak ya. Iya, janji ya. Pokoknya kalau ada benjolan terus ada sesuatu ibu bikin galau, cepet deh kontrol ke pusat pelayanan kesehatan terdekat gitu. Karena memang harus diperiksa apakah benjolan itu sesuatu yang jinak atau yang ganas gitu. Baik. Itu untuk tumor padat ya. Kalau kalau jenis tumor ya secara awam ada yang cair nih sifatnya darah gitu, ada yang padat tadi. Kalau yang sifatnya cair tadi dari sel darah ya. Jadi karena sel darahnya yang satu tinggi banget nih leukosit, berarti akibatnya sel darah merahnya terganggu, berarti biasanya pucat. Terus trombositnya juga turun, nanti ada bintik-bintik atau perdarahan, perutnya besar. Nanti deh kita saksikan pada podcast episode berikutnya. Aduh, nggak ngerasa nih kalau 10 memang kayaknya sedikit sekali ya, sahabat Sisi. Soalnya banyak sih, masih banyak.
Sebenarnya masih banyak dan sahabat, pernyataan-pernyataan ini ya, mitos fakta ini sebagian besar saya dapatkan dari, permainan ular tangga loh, tuh Anda percaya Mhm. nggak? Jadi ini Dokter Sari nih yang memperkenalkan ke saya. Jadi Mhm. ada, eee, nggak tahu nanti bentuknya benar-benar ular tangga board game gitu ya, Dok, ya? Memang benar-benar Iya, gitu? heeh, Oke, buat boleh itu kemarin, pas tahun kemarin kan kita ngerayain nih di 15 Februari tepat sebelum, pandemi declaration, tahun kemarin mhm kita masih sempat lomba bikin selebrasi 15 Februari 2019, mhm. kita undang semua pasien-pasien kanker SHS kumpul, kita ada storytelling, kita punya namanya Pohon Harapan, Ah, gitu ya. iya, heeh, Iya, coba main deh ke my Hasan Sadikin, favorite. di situ ada pohon harapan, di situ ada bangau-bangau, isinya harapan mereka, aduh sedih sih bacanya ya. Nanti makanya kalau mau kita live IG di sana. Jadi kita bacain tuh mereka pengen sembuh, kita pengen jadi apa, pokoknya sedih banget. Jadi seru, termasuk salah satunya adalah kita bikin permainan edukasi, gitu. Jadi kalau emang mau, Mbak Nuri ini aja, Main ke sana ya, maksud Dok, ya? heeh, nanti Heeh. kan bisa di-download juga deh, boleh itu mah gratis kalau buat main. Dan saya Nah, punyanya versi besar, jadi karpet, dengan dadunya juga gede banget. oh iya, jadi dadunya yang dilempar lucu gitu ya, Iya, dilempar ke bawah gitu. iya, Eee, iya, oke oke, jadi nanti bisa di-download. Dokter sekalian deh cerita boleh tentang boleh. kegiatannya IPKAR, terus katanya buat, Mhm, eee, Hari Kanker Anak tanggal 15 mhm. Februari besok juga ada beberapa program nih, Dok. Silakan Dokter Iya, Sari. makasih loh Mbak Nuri. Sama-sama. Jadi kita ada website sih sebenarnya, pengennya sih one stop. Jadi kalau mau tahu tentang kanker anak di Indonesia bisa mampir ke sana di ipkar.org ya, gitu. Mhm. Di situ ada kita juga ya maklum ya kalau dokter mah kadang ingat kadang enggak untuk updated ya berita-beritanya, tapi setidaknya itu tuh, data kanker di situ tuh, nantinya di situ ada jumlah kanker terupdate dari 12 center. Jadi kita punya jadi sejak 3 tahun tuh aku ngembangin, registrasi kanker nih, sifatnya online. Jadi datanya terupdate terus real time. Nah, sekarang tahun ini doain udah melebar nih ke 12 center di Indonesia. Amin amin. Jadi mudah-mudahan sih makin banyak, pasien-pasien kanker yang tercatat dengan baik, sehingga kita bisa dievaluasi, nanti selanjutnya kita harus ngapain nih, pengobatan nih harus diapain nih, gitu. Karena mau nggak mau kita ya tadi saya bilang kita harus belajar dari kondisi yang kita hadapin sekarang ya. Mhm. Terus di website juga, kita juga punya Instagram. Ya. Jadi ada 2 tanggal sih untuk anak 15 Februari Mhm. sama bulan September itu namanya Cancer Awareness Month. Oh iya, Jadi di di bulan situ bulan September ya? bulan Mhm. edukasi kanker anak. Mhm. Kemarin kita juga, ada perlombaan edukasi, kanker anak di Instagram. Di situ ada 70 video-video Video edukasi. ya? Ah, iya Mmm. iya, heeh. Yang bisa teman-teman lihat, ya nggak tahu nih tahun sekarang, nanti saksikan aja deh, tunggu kita mau ngapain ya. Soalnya pandemi sih ya, jadi suka harus putar-putar otak gitu, Ah apain. hah. Tapi ya mudah-mudahan ada suatu momen juga untuk, gimana kita mengingatkan bahwa kita masih punya teman-teman, keluarga-keluarga yang, ya qadarullahnya mendapatkan musibah dan nggak tahu musibah, nggak tahu hikmah juga kali ya, Mhm. keluarganya, terkena kanker gitu. Jadi ya kita sebagai komunitas, sebagai dokter ya harus hand to hand, jadi nggak bisa dokternya aja semangat penelitian gitu kan ya, dokternya aja belajar ke mana-mana, tapi nggak Mhm. didukung sama pemerintah, masyarakatnya juga nggak peduli gitu kan, Mhm. nggak akan bagus pengobatannya. Makanya tema sekarang, tahun ini adalah kalau nggak salah intinya sih kita harus bahu-membahu lah, gitu. Termasuk kayak gini nih acara podcast, ini kan salah satu bentuk
kita mensosialisasikan kan masalah yang klinisi atau dokter hadapi nih loh masalahnya, kita nggak bisa sendiri, kita butuh bantuan gitu. Dokter bawa nggak atau ada nggak di situ tas yang waktu itu ditunjukin ke aku? Aduh, Jadi ada. nggak ada ya. Itu juga kita itu, aku kan di atas nanti deh, Mbak itu aja Mbak, nanti screenshot itu aja Instagram ya. Nanti bisa ya sahabat Sisi, nanti kita taruh mungkin di bawah video ini atau di description box. Jadi ada IG-nya Dokter Sari, nanti di situ tuh bisa ada informasi. Jadi ada penggalangan dana ya istilahnya ya Dokter Sari ya, penggalangan dana. Soalnya jadi ada obat loh Mbak, obat gimana? itu nggak ditanggung. Itu teman saya untuk donasi obat, kan donasi itu nggak ditanggung sampai PJS, dan kurang lebih harganya itu sehari mereka butuh minum obatnya 25.000, mungkin kecil untuk sebagian orang ya, tapi untuk yang nggak mampu itu besar, dan dia 25.000 itu bisa hampir 1,5 tahun minumnya tiap hari. Oh, oke. Wow, iya. Lumayan. Jadi nanti hasil dari penjualan tas itu akan disalurkan untuk pasien-pasien kanker anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, khusus di RSAS ya? Iya. Dokter Sari, oke, siap. Ini juga salah satu bentuk ikhtiar kita ya dok ya? Iya, gitu loh, makanya gimana caranya lah, dengan yang ada kita usaha dulu gitu. Termasuk ini nih podcast Hayu, kemana Hayu gitu. Iya. Diundang lagi juga Hayu. Alhamdulillah. Kalau nggak kapok mah alhamdulillah ya dok. Iya, aku sebenarnya kalau udah ngomong susah diberhentiin nanti mah. Terus sayangnya kita memang udah harus berhenti dulu nih kalau sekarang, karena udah hampir 1 jam ya dokter ya. Yang dengerinnya udah pengak kayaknya. Tapi banyak sekali faedahnya, ini ilmunya banyak sekali. Dan mudah-mudahan Anda juga merasakan yang sama nih sahabat Sisi, merasa juga lebih tercerahkan, merasa lebih banyak informasi tentang kanker anak yang mungkin selama ini berseliweran, kita belum bisa memastikan kebenarannya. Nah tadi udah dijawab nih sama Dokter Sari, itu mitos atau fakta. Dan jangan lupa tadi kalau yang saya sempat sebutkan ada mitos fakta dalam bentuk permainan atau board game, itu bisa di-download juga. Nanti untuk linknya insya Allah kami masukkan ke description box, jadi Anda juga bisa langsung download. Itu menarik banget loh, dan membantu untuk mensosialisasikan ke lebih banyak orang itu akan sangat bermakna gitu untuk kami, untuk Dokter Sari dan teman-teman, untuk orang tua dengan anak-anak kanker gitu ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan. Dokter, ada closing statement, ada kata-kata penutup untuk dalam rangka Hari Kanker Sedunia dan Hari Kanker Anak Sedunia? Ya. Mungkin gini aja sih. Kalau yang jadi pencetus semangat saya itu pasti gini, seseorang itu nasibnya tuh seharusnya tidak ditentukan di mana dia dilahirkan atau di mana dia berobat. Sebetulnya seperti itu. Jadi buat teman-teman, buat sahabat Sisi dimanapun berada, kami sebagai dokter kadang-kadang suka ngerasa putus asa gitu, yang mana kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien hanya terbentur karena masalah obat, masalah fasilitas gitu, dan sesungguhnya bantuan yang sifatnya support gitu ya. Ini dengan Mbak Nuri aja ngajak saya untuk kolaborasi dalam hari kanker sedunia nih, tanggal berapa Mbak? 4 ya? Tanggal 4, betul. Gitu senang banget karena ini salah satu bentuk ikhtiar, karena mengobati ini tidak selalu dengan obat loh gitu. Jadi support psikologis juga penting ya. It's not always it's not always about medicine gitu. Jadi kalau saya di Hasan Sadikin dan negasin ke anak-anak didik kita gitu, bahwa care is also cure. Wow, inspiratif sekali. Jadi ya mudah-mudahan care-nya teman-teman semua
Nanti kalau ada apa-apa boleh, makanya nanti kan bakal ada tuh di kita kontak aja ke hotline kita atau Instagram kita. Kita sih sangat membuka, insya Allah kita akan menyalurkan ke orang tua yang membutuhkan. Oke, baik. Well note, ya, well said, well note. Oke, Dokter Sari, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaannya. Mudah-mudahan juga jadi amal jariah ya, Dok ya, untuk selalu ini ya, artinya bermanfaat untuk banyak orang ya. Amin. Ya kan hakikat kita seperti itu sebenarnya. Sebagai manusia ya, semakin banyak bermanfaat buat orang lain. Oke Dok, sayangnya harus kita akhiri. Mudah-mudahan beneran loh lain kali saya todong lagi untuk ngobrolin yang lain. Oke, apapun, anytime. Oke, saya juga harus pamit nih ke sahabat Sisi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, sahabat. Dan jangan lupa tadi yang seperti Dokter Sari bilang, care is also cure. Nah, itu inspiratif banget nih buat saya. Dan walaupun kita tidak mengalami sendiri, kita tidak punya saudara atau anak yang sakit kanker, tapi bukan berarti kita nggak peduli ya sahabat ya. Kita juga bisa menunjukkan kepedulian kita dengan berbagai cara. Jangan lupa kalau Anda ingin berdonasi, nanti akan ada nomor yang bisa Anda kontak gitu ya, atau Anda bisa main ke website-nya, nanti akan kami informasikan juga. Terima kasih sahabat Sisi, sampai ketemu lagi di talk show selanjutnya. Makasih Dokter Sari, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat.